Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk mencari ilmu, thalabul ilmi. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjut yang sebelumnya sampai 20 ya. 19 atau 20? 19 ya. Di 19 kemarin itu dari hadisnya Abi Sa'labah, itu bertanya kepada Rasulullah. Ya, jadi dia ini ada di di daerah kaum ahli kitab, di daerah kaum ahli kitab. Ini Abi Sa'labah kemudian tanya, apa naqulu fi aniyatihim, apakah kami ini makan fi aniyatihim, di dalam wadah-wadah mereka. Itu ternyata jawabannya Nabi apa? La ta'kulu fiha. Jadi Nabi melarang Abi Sa'labah itu untuk makan di wadah-wadahnya orang ahli kitab. Dan kemarin sudah kita bahas kenapa alasannya. Ya diantaranya ya kita paham mereka memakan, memasak dan sebagainya yang berkenaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ Nabi memberi keringanan dengan kata-kata illa Allah tajidu ghairaha, kecuali kalau memang kalian tidak menemukan yang selainnya. Ini yang kita sebut dengan ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Contoh, kalau kita pahami makan bangkai itu tidak boleh. Makan bangkai, makan babi, darah itu tidak boleh. Tapi mungkin suatu saat kita itu ada di hutan, tidak ada makanan apapun kecuali babi, ya sudah, akhirnya kita makan babi itu hanya sekedar untuk mengenyangkan saja. Nah itu yang kita sebut dengan ad-daruratu tubihul mahdurat. Nah sama di sini nih. Ini Abi Sa'labah berada di daerahnya orang-orang ahli kitab, ya Yahudi, ya Nasara itu. Nabi melarang untuk makan di wadah-wadah, ya di tempat-tempat orang ahli kitab itu. Berarti hadis ini kan sifatnya umum atau khusus untuk Abi Sa'labah saja? Sifatnya umum.
yang sudah kita bahas sifatnya umum. Kita tidak diperkenankan untuk makan di tempat wadah-wadah orang Kristen dan lain-lain, kecuali kalau tidak ada yang lain. Itu. Nah, yang menarik di hadis nomor 20 sepertinya bertentangan, tapi sebenarnya tidak. Jenengan amati di hadis yang nomor 20 itu kan ya. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawadhu. Sesungguhnya Nabi dan para sahabat Nabi tawadhu, mereka berwudu. Fi muzadati mura'atin musyrikatin. Muzadah itu kalau secara linguistik kayak wadah air. Kalau pada zaman itu kebanyakan wadah air itu terbuat dari kulit. Dan kemarin dulu sudah kita bahas cara mensucikan kulit itu kayak apa. Termasuk diantaranya di sama. Ayat 19 kita tidak boleh makan di wadah-wadah orang-orang ahli kitab, kecuali kalau tidak ada. Nah, sementara yang nomor 20 Nabi dan para sahabat berwudu di tempat wadah-wadahnya orang musyrik. Loh, cara mengkompromikannya gimana? Cara kompromikannya gampang. Kalau dalam bahasa kita kan al-jam'u bainal adillati ma'amkana wa huwa wajibun. Mengkompromikan, mengumpulkan di antara dua dalil ya selagi memungkinkan itu hukumnya wajib. Berarti nomor 20 kalau kita lihat di syarah-syarah itu tidak ada wadah yang lain kecuali wadahnya orang musyrik ini. Itu loh Ibu. Jadi berarti gimana posisinya? Itu ketika ada unsur darurat. Kalau tidak ada unsur darurat ya tidak. Itu. Jadi hadis 19, hadis 20 menyebut kesimpulan hukumnya adalah kita tidak boleh menggunakan. Tuh Pak, saya punya saudara Kristen, gimana? Saya berkunjung di rumah mereka. Dobiye. Katanya kan kalau di hadis 19 kan tidak boleh kan makan, minum. Ketika kemudian kita disuguhi minum dari gelas mereka, pripun penai cara mensiasatinya. Jadi kan minum apa enggak? Minum. Kenapa? Selama ini diminum. Kalau setelah tahu dalilnya begini gimana caranya? Apa? Dibersihkan dulu. Gimana caranya membersihkannya? Sementara kita langsung diduil gitu. Kalau di hadis nomor 19 itu kan ada kata Nabi falsilu wa kulu biha. Maka basuhlah, dicuci dan kemudian baru makan. Itu kalau memang terpaksa. Pas ketika kita ke rumahnya saudara kita yang Nasara, tiba-tiba sudah digawe kopi atau teh di gelas mereka. Terus piye caranya? Itu termasuk darurat atau enggak? Dalam? Belum tahu itu Ustaz. Oh belum tahu. Enggak sekarang, kalau sekarang. Oh, sekarang itu enggak tahu. Jadi tetap minum atau gimana? Tapi kalau memang di situ ada aqua, ya kita ngambil yang aqua tersebut. Tapi biasanya begini, Bu. Kalau orang ahli kitab yang sudah mulai paham, yang menghargai kita, mesti mereka akan paham. Biasanya yang didokno iki bukan gelas, bukan wadah, mungkin apa semacam aqua dan sebagainya. Yang kita khawatirkan itu gelas-gelas ini dibuat untuk minum yang lain-lain. Minum khamr itu nanti kita pahami, khamr itu kan haram dan khamr itu najis. Ya, kalau maunya mereka goreng-goreng di wajan, goreng babi dan sebagainya, dede dan sebagainya, itu kan nggak boleh itu, nggak boleh. Kalau yang didukne, yang disuguhkan itu semacam roti, monggo-monggo saja. Roti, tapi masalahnya rotinya itu roti terbuka dan ditaruh di
pikiran sendiri. Nah inilah ini menjadi bagaimana caranya kita, solusi kita untuk berpikir ya apa caranya supaya satu tidak menyakiti mereka, yang kedua kita tetap menjaga nilai-nilai kehalalan dari yang akan kita makan ini. Karena memang posisinya Nabi melarang. Masa sih kita tidak percaya sama Nabi? Beda dengan orang-orang liberal, beda saja. Orang liberal ditabrak saja hanya gara-gara mengatakan itu toleransi. Nah ini perlu kita cari teknis yang bagus. Kalau Nabi di bawah itu kan Nabi wudhu dengan wadahnya orang kafir musyrik kan. Berarti karena memang tidak ada wadah yang lain kecuali itu. Pak, di situ tidak ada wadah yang lain sama sekali, cuma itu saja. Dan kita husnudon tadi itu piringnya sudah dicuci dan sebagainya, gimana? Boleh tidak kalau seperti itu? Boleh tidak seperti itu? Tak bingung menjawab ya. Baik, jadi itu seperti itu. Jadi memang kita tidak diperkenankan. Ya, solusinya yang enak gimana? Lah itu. Ya bos, kalau jenengan solusinya gimana enaknya? Apa bilang puasa itu Ustaz? Bilang puasa begitu. Apa bohong? Bohong. Dosa lagi. Ya boh yang enak solusinya. Saya diri ya bingung. Tapi alhamdulillah dengan sampai hari ini tidak pernah berkunjung ke rumahnya orang Nasoro kan. Dan berkunjung ke rumahnya orang Nasoro pun juga tidak setiap hari, tidak setiap bulan, tidak setiap minggu. Itu yang kita perlu. Saya sampai hari ini juga berpikir, apa ya solusinya? Kira-kira solusinya apa? Ya, karena memang konteks tekstualnya hadisnya itu riwayat Bukhari Muslim. Ya, hadisnya sahih Bukhari Muslim. Hadis yang nomor 20 juga hadis di riwayat Bukhari Muslim. Pak, kalau maunya memang betul-betul darurat ya sudah, memang kalau memang darurat betul ya itu menjadi catatan yang lain, jadi catatan yang lain. Clear ya? Kita nggak boleh beli di warung atau resto yang punya orang Mas Nadi, Ustaz, kan? Otomatis. Kalau di situ malah, apalagi di situ masakannya masakan yang, kecuali begini, ada jaminan kalau memang halal. Nah, tapi saya ini kan berarti berkaitan dengan wadahnya. Padahal dia menjamin misalnya halal gitu, Iya. 100% halal gitu kan dia menjamin seperti itu. Ah. Nah, konteksnya dengan ini bagaimana? Kalau biasanya kayak di Bali, di Bali itu kan full seperti itu ya. Dan biasanya ada restoran-restoran yang halal dan yang masak itu bukan orangnya, tapi pegawai-pegawainya yang Muslim. Dan kalau memang sudah seperti itu, kita tidak perlu untuk meneliti sampai detail-detail. Kalau kita meneliti sampai detail-detail, gak mangan-mangan nanti. Itu maka kita sebut sebagai darurat. Konteksnya dengan wadah ini loh, itu kan berarti punya orang Mas Nadi. Betul. Kan dicuci tadi kalau memang tidak ada apa-apa. Kan di sini Nabi bilang illa alla tajidu ghairaha maka fagsiluha, maka cucilah. Kalau memang tidak ada wadah selain itu, terus kalau wadah belas kecuali wadah itu, maka kata Nabi ya dicuci. Ya, sebelum kita makan kita cuci. Jadi pokoknya kalau kita misalnya ada wisata, kita sudah husnuzon bahwa itu memang halal gitu. Bisa begitu. Kalau kita tidak begitu, kita juga susah. Contoh-contoh dalam konteksnya kita beli ayam potong. Beli ayam potong itu jenengan husnudon apa suudon? Kalau jenengan terus suudon, kira-kira gak makan ayam. Jadi memang kita ini juga tidak dibebankan untuk meneliti sampai detail. Karena itu juga akan menjadi masalah sendiri, kesulitan sendiri. Nah, ya intinya begitu. Solusinya kalau memang tidak ada yang lain, ya sudah terpaksa, tapi dicuci. Gitu ya. Kalau mamanya kita pergi ke tempat-tempat rekreasi, kemudian di situ ada tulisan halal dan sebagainya, sudah kita sudah husnudon di situ. Yes. Kita lanjut ya. Kalau yang tadi disuguhin minuman di gelas itu gimana? Nah itu tadi kita masih mencari solusinya kayak apa kira-kira. Legend kan solusinya apa gitu? Diminum atau tidak? Kalau misalnya itu kopi, bilang aja nggak suka kopi. Dalam? Bilang aja nggak suka kopi. Kalau maunya kopinya dibawa masuk, dibuatkan teh. Ganti lagi. Terus kita bilang lagi, wah saya nggak suka teh, Bawa pulang aja. bawa pulang. Alasannya apa dibawa pulang?
dari rumah udah bawa air Ap- mineral. Apa kira-kira itu tidak menyakiti mereka? Iya juga ya. Ya itu makanya solusinya ewo pakai ewo, ewo pakai ewo. Monggo nanti jadikan pikirkan. Saya sampai hari ini belum ketemu apa solusinya si penak. Ya, solusinya yang enak itu yang kayak apa? Kalau yakin mereka nggak makan atau minum yang haram, Kalau memang kita tahu pasti bahwa mereka memang betul-betul tidak makan babi dan sebagainya. Ada Kristen yang ortodok ya, itu yang tidak mau makan babi. Tidak mau. Kalau memang kita paham itu, ya tidak apa-apa. Kan cuma minum saja, kan bukan sembelihan. Ya, dan juga memang sekarang sudah mulai dengan adanya debat-debat terutama ini yang siapa Ustadz kayak nama Ustadz Zuma, Ustadz yang baru ini Ustadz Don Dintan. Masya Allah dengan perdebatan itu semakin lama semakin Kalau punya anjing, Alah, kalau punya ada anjingnya. ya otomatis anjing ini gitu. So mereka kan juga menghalalkan anjing juga. Ya, itu. Di samping itu kan malaikat rahmat juga tidak masuk ke dalam rumah itu juga. Apalagi seperti itu. Ya, makanya memang kita ini dalam satu sisi ukhuwah al-insaniyah, dalam satu sisi persaudaraan sesama manusia, ukhuwah al-watoniyah, al-watoni itu apa? Persaudaraan sesama satu warga negara. Tapi kita itu dipisahkan dengan ukhuwah al-Islamnya terpisah karena mereka adalah ahli kitab dan ada syariatnya sendiri-sendiri. Yes, monggo nanti solusinya jangan ya apa kita pikirkan bareng. Saya belum menemukan terus terang. Ya apa penak penak. Nah, kalau diminum itu ya kita khawatir itu juga karena dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau tidak diminum itu ya kayak apa? Menyium rasa. Atau mungkin kita terang ngomong gini. Mohon maaf, saya anu aja aqua gelas saja. Saya tidak punya aktivitas itu gimana? Lah, dia ngomong saya udah punya aqua gelas, tapi selain itu aku wis gowo ya. Oke, lanjut. Karena terbiasa orang dari dulu awal pertama yang keluar itu adalah aqua. Akhirnya semuanya dianggap aqua. padahal ya nggak begitu. Oke, kita lanjut 21 ya. An Anas ibni Malik radhiyallahu an. Ini riwayat Bukhari Sahih. Anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qadah itu kayak semacam mangkok gitu loh. Kayak semacam mangkok. Biasa dulu itu biasanya ada perselen, sudah ada perselen, keramik gitu. Itu inkasaro itu pecah. Jadi wadahnya Rasulullah, semacam mangkoknya Rasulullah SAW, itu maka fattakhadha makana syu'bi silsilatan min fiddatin. Ini wadahnya Nabi itu pas ketika dia pecah, rengat-rengat, atau bahasanya rengat-rengat itu, bahasa Indonesia rengat, retak-retak. Lah yang diretak-retak itu ditempel, tempelannya dari perak. Kalau untuk wadah emas dulu sudah kita bahas, makan dengan wadah emas itu tidak boleh, makan pakai wadah perak juga tidak boleh. Lah ini cuman hanya sekedar menambal. Maka para ulama membolehkan kalau hanya sekedar menambal sesuatu yang sifatnya tidak banyak. Karena untuk menguatkan itu saja. Tapi kalau untuk full perak, full emas, tidak boleh. Tidak boleh. Kita lanjut. Nah, khabar hadis 22. Su'ila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 'anil khamri tuttakhadhu. Bedakan ya. Tuttakhadhu naibul fa'il. Khallan itu cuka. Jadi Rasulullah ditanya tentang khamr yang dijadikan cuka. Apa bedanya antara menjadi cuka sendiri atau dijadikan cuka? Itu hukumnya beda nanti. Kalau pada masa dulu itu khamrnya itu terbuat dari diantaranya pakai anggur, ya. Anggur ditumbuk sedemikian rupa, kemudian difermentasi. Semakin lama semakin
bagus. Lah itu kalau pada masa itu namanya khamar dan totalitas memabukkan. Kalau untuk kalau untuk namanya khamar jelas haram. Yang dimaksud di sini khamar itu najis apa enggak? Halo, najis apa enggak? Kalau untuk dimakannya khamar itu diminumnya khamar semuanya haram. Qaliluhu wa katsiruhu haram. Sedikitnya khamar atau banyaknya khamar haram. Lupa dia minum tidak memabukkan, meskipun tidak mabuk, dia tetap haram. Ya, tetap haram. Lah, kalau umpamanya kemudian ada khamar yang dirubah, ini kan khamar yang terbuat dari apa tadi? Ya, anggur. Mungkin kira-kira kalau khamar zaman sekarang bisa nggak dijadikan cuka? Itu kan alkohol. Kadar alkoholnya yang cukup tinggi. Khamar itu hukumnya najis. Ya, kalau terkena baju dia harus dicuci dan haram untuk diminum. Ini ada khamar yang dirubah menjadi cuka, maka Nabi tetap jawabnya qala la, tidak boleh. Baik dimakan maupun dimanfaatkan. Loh Pak, kalau umpamanya itu berubah sendiri, ya po, gimana? Lah ini jadi perbedaan di kalangan para ulama. Karena pada waktu itu khamarnya sifatnya dari buah-buahan yang ditumbuk, kemudian dibiarkan difermentasi, maka saripatinya itu kemudian jadi khamar. Kalau itu maunya dibiarkan kembali, terus gak diwarnakan, gak diode-ode, kok ternyata berubah jadi cuka. Ini terjadi perbedaan pendapat. Ada di kalangan para ulama, diantaranya seperti Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan boleh. Tapi kalau madzhab Hanafi tidak boleh, karena tetap seperti ini. Baik itu dirubah sendiri ataupun merubah dirinya sendiri, tetap. Tapi lagi pula kalau zaman sekarang ini kok untuk khamar berubah jadi cuka itu kok gak tahu tupon. Jadi nggak pernah menemukan, susah. Dan untuk cuka yang sekarang memang dibuat khusus untuk cuka, bukan dari khamar. Jadi sekedar pengetahuan saja, maka saya lebih sepakat mau dirubah atau berubah sendiri. Kalau memang itu khamar, ya tidak kita manfaatkan. Tapi kalau memang cuka itu memang asli, memang dibuat untuk cuka dan tidak ada unsur-unsur khamar, maka boleh. Nabi juga dulu makan juga pakai cuka. Sekarang pun juga jadinya pakai cuka kan. Acar itu, acar. Kalau makan pangsit, kalau ada acarnya paling seneng. Ustaz, kalau misalnya dari siwalan ya, apa air yang Betul. nah, itu terus kalau misalnya kita nggak minum lama itu Betul, jadi khamar. itu jadi haram kan? Haram. Jadi begini nanti ada haram itu kan ada 4. Haram itu ada 4. Haram dalam Al-Quran, yang kedua haram di dalam hadis, yang ketiga haram karena kaidah tertentu, dan yang keempat haram karena membahayakan, menghilangkan nyawa. 4 itu kan. Kayak badek, apa namanya badek itu? Air tape sama legen itu, namanya legen betul ya? Legen sama badek itu bisa berubah jadi haram. Jadi kan punya air tape atau air legen, jadi kan biarkan difermentasi. Akhirnya muncul kadar alkoholnya yang tinggi dan berubah jadi khamar. Itu haram. Haram dari mana? Qiyas salih antara khamar yang asli dengan legen sama air tape tadi. Itu jadi haram, Ya, jadi makanya saya itu kalau beli legen sama air tape itu saya ragu-ragu. Ini kira-kira sudah berubah atau tidak? Coba jangan amati itu, kalau air tape dibiarkan lama itu kan rasanya sudah mulai kecut-kecut gimana gitu, kayak apa itu. Ini berarti sudah mulai mau berubah. Makanya saya tidak minum. Kecuali kalau begitu dia sudah mau ada orang mau buat tape, airnya itu langsung di wadah langsung diminum, oke.
Tapi kalau sudah dibiarkan lama, itu lama-lama akan menjadi khamar kadang. Ya, nah itu kalau sudah difermentasi namanya jadi berubah khamar namanya, bukan air tape lagi. Yaitu hukumnya haram. Ada yang suka minum air tape? Legen suka aja. Ya foto rasanya. Enak ya. Kayak kelapa muda. Kayak apa? Kelapa muda. Kayak kelapa muda. Tapi kalau memang masih fresh gitu oke lah. Tapi kalau sudah difermentasi dan kadang-kala nggak laku-laku sampai 1 bulan, 2 bulan, rasanya sudah berubah. Lihat ya. Nah, ini sekarang kita bahas namanya khumur al-ahliyah. Khumur al-ahliyah. Itu kayak semacam keledai rumahan. Keledai, tahu keledai Bu? Bighal atau khimar. Kalau dalam bahasa surah Al-Jumu'ah itu kamathalil khimariyah milu aswar. Pada waktu perang Khaybar ini amara Rasulullah Muhammad SAW Abu Talha, Nabi Muhammad menyuruh Abu Talha untuk apa? Fanada innallaha wa rasulahu yanhanikum. Ya, sesungguhnya Allah dan Rasulnya keduanya melarang kalian dari apa? An-nuhumil khumuri al-aliyah, dari memakan daging khimar lokal. Kalau dalam bahasa kita aliyah yang di ya. Kenapa bisa begitu? Nanti begini loh, ada binatang-binatang itu yang dari sisi makanannya, dari sisi makanannya itu, yang makanannya itu cenderung sesuatu yang kotor. Sesuatu yang kotor. Ketika dimakani sesuatu yang kotor maka berpengaruh kepada daging, dan itu yang dimakruhkan. Ada yang mengatakan haram. Ada yang mengatakan haram. Makanya memang ada orang-orang tertentu yang kemudian mengatakan, loh, lele itu hukumnya apa nggak sama dengan al-khumuri al-ahliyah? Mau makanannya mohon maaf kotoran-kotoran begitu. Lele. Tapi ada yang mengatakan, loh, kan sudah berubah, sudah ketika sudah dimakan sudah berubah. Tapi masalahnya kemudian yang jadi perdebatan itu yang dimakannya itu. Kira-kira untuk khimar yang makan khimar-khimar al-ahliyah ini. Tapi ada yang mengatakan ilat hukumnya bukan al-khimar al-ahliyah itu, bukan ilatnya, bukan masalah makanannya. Jadi kadangkala Rasulullah itu mengharapkan melarang sesuatu pasti ada ilat hukum. Contoh. Kenapa pada zaman itu Nabi Muhammad kalau korban lebih suka yang jantan daripada yang betina? Apa alasannya? Nah, kalau untuk jantan meskipun cuma 1, dia bisa untuk mengawini katakanlah 20 kambing yang betina. Kalau umpamanya kemudian korban itu disuruh yang betina, maka nanti perkembangan daripada perkembangan dari kambing tersebut juga terbatas. Makanya Nabi menyuruh kambing yang jantan. Walaupun kurban pakai betina boleh, tapi Rasulullah lebih menyuruh yang jantan. Lagi, kenapa Rasulullah SAW melarang untuk memakan binatang-binatang buas? Kalau para ulama mengatakan memang ada simbiosisnya. Simbiosis. Ketika umpamanya harimau itu diburu semua, jebret, kemudian perkembangan kijang dan sebagainya semakin pesat, apa yang terjadi juga? Itu ada juga seperti itu, ada mau. Nah, ini al-khumur al-ahliyah ini menjadi tunggangan. Jadi tunggangan, termasuk kuda. Kenapa pada waktu itu pun juga Rasulullah melarang kurban pakai kuda? Kenapa, Bu? Ya, untuk kendaraan, untuk berperang dan sebagainya. Jadi kadang-kala larangan Nabi itu sifatnya karena itu. Karena disitulah kemudian kita harus jeli. Kenapa dilarangnya itu? Kenapa? Namanya ilat hukum. Al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar sesuai dengan ilat hukumnya, ada atau tidak. Nah, Pak, kalau umpamanya
khimar pada waktu itu di samping buat tunggangan dan juga karena memang jarang seperti kambing tadi itu, berarti memang dilarang. Iya, karena fokusnya ilatnya seperti itu. Gitu ya. Lu kalau pada zaman sekarang di Indonesia tidak ada khimar. Tidak ada khimar. Kalau maunya di Indonesia tidak ada khimar berarti berarti tidak boleh juga kan? Kalau memang itu dibutuhkan. Nah, tapi secara umum khimar itu tidak boleh dimakan. Dulu kan saya sempat ditanyain, Ustaz, daging kuda itu halal atau haram? Saya bilang halal. Halal. Tapi kenapa dilarang? Nah, itu ilat hukum. Jadi larangannya itu sifatnya nanti bukan sifatnya haram, nanti ada larangan yang sifatnya tanzih. Ada larangan yang sifatnya tanzih. Yes. Kita lanjut. Ludahnya onta itu najis atau enggak? Enggak najis. Kalau ludahnya kambing, Kotorannya aja kan enggak najis, Ustaz. Kalau itu bisa dimakan. itu Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i tetap najis. Jadi terjadi perbedaan pendapat di situ. Jadi kalau kita mengacu kepada Imam Malik, ya gak najis kotoran itu. Cuma masalahnya kalau umpamanya kotorannya ayam, kotoran kambing tidak dinajiskan, itu juga repot juga kita ini. Ya. Tapi kalau Imam Syafi'i tetap mengatakan najisnya namanya najis mutawasito. Jadi pikir saya sabik itu memang Imam Malik mengatakan ada najis. Dalilnya itu kan minum air kencingnya unta itu loh. Tapi oleh Imam Syafi'i dibantah. Nanti akan kita bahas itu ya. Ini suatu saat Rasulullah Muhammad itu khutbah di Mina. Ya, Rasulullah itu khutbah di Mina. Lah beliau itu khutbahnya itu di atas kendaraan beliau. Kendaraan beliau itu ada 3, apa itu? Onta, kuda, keledai. Yaitu kendaraan Rasulullah. Nah, di sini Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pas ketika Rasulullah khutbah itu kan ada sahabat yang namanya Amr bin Kharijah. Amr bin Kharijah itu dia memegang kendaraannya Nabi. Lah kok ternyata apa? Walu abuha yasilu ala katifi. Ya, ludahnya kendaraannya Nabi itu menetes, mengalir ke pundak saya, katanya Amr bin Kharijah. Maka di sini di Syarah Bulughul Maram ini, di sini ada kalimat wal haditsu dalilun ala anna lu'aba ma yukalu lahmuhu. Hadis ini menunjukkan sesungguhnya ludah binatang yang dagingnya itu dimakan itu thahirun, suci. Jadi ludahnya binatang-binatang yang dagingnya dimakan itu ludahnya suci. Mau ludahnya unta, mau ludahnya kuda, mau ludahnya apalah yang memang dagingnya itu boleh dimakan, itu ludahnya hukumnya suci. Apalagi unta. Kalau kita di Indonesia unta nggak enak, nggak ada. Ayam itu bisa meludah. Pokoknya yang memang dagingnya boleh dimakan, itu ludahnya tidak najis, tidak najis. Kalau untuk yang masalah kotorannya tadi perbedaan di kalangan para ulama.
Nomor 25. Oke. Sebelum masuk nomor 25, ada yang didiskusikan dulu. Sebelum masuk hadis 25. Tidak ada ya? Baik. Hadis 25 itu dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Ya, riwayat Bukhari Muslim. Karena Rasulullah Muhammad SAW yusilu al-maniyah. Rasulullah Muhammad SAW itu membasuh, mencuci apa? Al-mani. Al-mani itu ya, sperma. Tsumma yakhruju ila sholati fi dzalika taub. Kemudian beliau keluar menuju sholat, dan beliau sholatnya pakai baju itu tadi. Dan Ibu Aisyah mengatakan, ana anduru ila atharil ghusli, dan saya melihat dari bekas basuhan tadi. Jadi Nabi di bajunya ada mani, sperma. Kemudian Nabi mencuci yang kena itu tadi. Ya, kemudian beliau keluar dan baju itu tadi dibuat sholat. Kita kuatkan dengan hadisnya yang satunya riwayat Muslim. Apa kata Ibu Aisyah? Laqad kuntu afruquhu. Sungguh aku ini afruku itu enggak kering pakai kuku. Ya ini kan air mandinya sudah kering dah. Sudah kering, maka sama Ibu Aisyah itu afrukuhu bitaubi. Rasulullah dikerik pakai kuku, pakai anu gitu. Atau itu termasuk juga pakai alat apa dikerik dan sebagainya. Kemudian fayusalifi, maka Nabi sholat dengan baju yang tadi itu. Berarti kan tidak dicuci, tidak dibasuh. Dan Nabi sholat dengan baju tadi. Kalau di riwayat yang lain di bawah itu ada kalimat laqad kuntu ahukkuhu yabisan bidhufri. Saya itu mengerik-ngerik sperma yang kering tadi itu, yabisan yang kering bidhufri dengan kuku saya, kata Aisyah. Kata Aisyah, saya ngerik, mengerik itu mengerik ya. Apa bahasa Indonesia mengerik? Mengerok apa mengerok? Apa? Ya pokoknya ngono lah, kali pakai kukunya siapa? Aisyah. Kering begini kan. Ini menunjukkan kalau sperma itu gak najis. Bedakan dengan namanya wadi dan madi. Ya, kalau untuk wadi dan madi itu hukumnya najis. Kalau untuk mani tidak najis. Oke, situ. Jadi kalau di dalam riwayat yang lain, air mani itu oleh Rasulullah diserupakan seperti anukhom. Nukhom atau nukhom apa? Liak yang keluar dari mulut itu. Kayak semacam ubel tapi yang dari tenggorokan, apa riak namanya? Dahak. Nah, Rasulullah Muhammad SAW di dalam riwayat yang lain itu juga menyamakan sperma itu seperti dahak. Ya tetap saja ya kotor gitu loh. Tapi kalau pas ketika kering Ibu Aisyah itu mengerik pakai kukunya, kemudian itu dibuat sholat. Pas ketika masih basah sama Nabi dibasuh. Oke. Berarti sperma itu hukumnya suci. Beda dengan al-madi sama wadi, beda itu. Clear? Bagaimana kalau air kencingnya bayi laki-laki? Kalau tadi sperma gak najis, kalau bayi laki-laki gimana? Dengan catatan, ini dari Abi Sabhi radhiyallahu anhu di hadis nomor 26,
Yursalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil gulami. Kalau itu adalah pipisnya jariyah, jariyah itu bayi perempuan. Kalau untuk gulam itu anak kecil. Tapi ingat, kalau di dalam riwayat-riwayat yang lain dikuatkan yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Tapi kalau sudah bayi lagi tersebut itu sudah makan apa-apa selain ASI, maka dia dibasuh. Kalau untuk bayi perempuan, meskipun dia belum makan apa-apa kecuali ASI saja, tetap itu dibasuh, tidak diperciki. Ya, diperciki. Dalam? Kenapa Bu? Nah, ini namanya ilat hukum. Kenapa bisa begitu? Rasulullah memang tidak menerangkan itu, tapi para pakar-pakar biologi ya, itu memberikan tahu kepada kita, diantaranya memang satu, kondisi air seninya perempuan sama laki-laki itu berbeda. Ya, dan memang saya itu kalau sama anak-anak itu ditanya begitu, Pak, kalau kenapa bisa begitu? Terus saya cuma bilang begini, coba wes gini aja loh, sama-sama pipis, sama-sama tidak disiram. Kira-kira yang paling mampu itu sendi. Ya, dan ternyata memang kandungan urin dari wanita itu lebih apa ya, lebih berbobot dan sebagainya. Tuh, jadi begitu. Jadi dibedakan karena itu berarti memang kalau untuk bayi laki-laki dengan dipercikan memang sudah oke. Tapi kalau untuk bayi perempuan kalau tidak dicuci itu tidak oke. Jadi ilat hukumnya di situ. Apalagi memang kondisi perutnya perempuan sama laki-laki saja sudah berbeda. Itu diantaranya jawaban. Saya juga sempat tanya kepada guru biologi, kenapa sih Bu? Ya, dia jawabnya seperti itu, diantaranya kadar urinnya sudah berbeda. Nanti kalau di kamar mandinya cewek sama kamar mandinya cowok, lebih parah baunya di cewek. Ya, di sekolah saya itu, kiara aja. Ya kandungan, apalagi kalau sedang menstruasi tambah lebih parah lagi. Baik, ini bukan diskriminasi, tapi di dalam posisinya untuk membersihkan itu. Lanjut. Kalau darahnya haid gimana? Kalau darahnya haid kena itu gimana? Darahnya haid itu mutawasitok ya. Kalau untuk darahnya bayi laki-laki yang belum apa-apa tadi namanya mukhafafah. Tapi kalau untuk anjing itu adalah mughaladah. Ini anak Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mengatakan bidamil haidi, di dalam masalah darah haid. Darah haidnya itu yusibu at-tauba, yusibu at-tauba. Yang mengenai baju. Itu di situ menarik itu seperti jawabannya Nabi itu. Tahuttuhu tsumma taqrusuhu bil ma'i tsumma tantahuhu tsumma tusalli bihi. Jadi tidak boleh hanya sekedar dikerik tok kalau sudah kering. Ya, kalau memang sudah kering, kalau memang nempel bisa dikerik, kemudian pakai air, dicuci dan sebagainya, baru boleh dibuat sholat. Intinya kalimat tahuttuhu, taqrusuhu atau tandahu itu menunjukkan harus dibasuh sampai bersih, karena itu menunjukkan mutawasito. Kalau untuk najis yang mukhafafah cukup dibersihkan pakai percikan air, cukup itu. Kalau yang mughalladh harus 7 kali, salah satunya pakai tanah.
Tapi kalau untuk mutawasito tengah-tengah, pokoknya dicuci sampai bau, warna, rasanya tidak ada. Ini kan otomatis kan bekas darah haid. Ya, untuk menghilangkan itu ada tahutuhu, digaruk, dikering, dicuci, supaya darah itu. Maka semua para ulama mengatakan darah itu, apapun darah itu, mau darah haid ataupun darah-darah yang lain, itu hukumnya najis mutawasito, termasuk darah istihadah itu. Lepas tapi darah istihadah kita masih tetap disuruh sholat. Iya memang. Yang tidak boleh sholat itu kalau haid. Tapi kalau istihadah itu boleh sholat. Cuman kita kadang-kadang kesulitan untuk membedakan apakah itu haid, apakah itu istihadah. Kalau Imam Syafi'i dan para ulama fikih menyebut dilihat dari kebiasaan. Wong kebiasaannya seminggu gitu ya. Oh ternyata suatu saat mungkin habis keluarga berencana, maunya kemudian hormonnya nggak jelas sakitnya. Ya kadang-kadang headnya 1 bulan bisa sampai 2 kali. Nah itu gimana posisi seperti itu? Kalau memang bisa dipastikan secara darahnya dan sirkulasinya dan hormonnya itu dia head ya head. Tapi kalau maunya normal setiap 1 bulan 1 minggu, kok ternyata suatu saat setelah 1 tahun 2 tahun gak apa-apa, tiba-tiba kodono head sampai 1 bulan gak selesai lah. 1 bulannya ini maka diukur dari kebiasaannya dia. Karena kebiasaannya dia seminggu, berarti yang 3 minggu itu adalah istihadah. Baik, dan darah istihadah maupun darah haid itu hukumnya najis mutawasito. Kalau darahnya nyamuk, jenengan ono nyamuk emplek plek, baru sama tamu plek plek, saya melihat jadi ini ada darahnya. Cuci kan najis. Semua darah, Katanya semua darah najis. Saya bilang. Semua darah najis dan kemudian kecuali ketika memang itu tidak mengalir, kan nanti akhirnya kemudian muncul seperti bisul, terus gak ngalir dia, itu najis apa enggak? Maka pas ketika darah itu sedikit dan tidak mengalir dan memang tidak ada apa namanya, tidak ada semacam untuk bisa membersihkan, maka dia hukumnya makfuun anhu, makfuun. Tapi pada dasarnya darah itu semua najis. Pada dasarnya semua darah najis. Memang ada ulama mengatakan seperti nyamuk tadi itu tidak mengalir ya, plek juga ada. Itu makfuun anhu kalau sebagian daripada ulama mengatakan itu karena tidak mengalir. Ya, betul. Tapi sekarang mudah untuk dicuci aja. Hukum asalnya semua darah najis, hukum asalnya. Ya, kalau untuk yang tidak mengalir seperti nyamuk itu ada ulama-ulama yang menyebut itu tidak najis. Kayak bisul itu gimana? Najis tidak? Kayak bisulnya nyemprotnya akeh. Lebih baik dicuci kalau saya. Apalagi udun. Bisul yang gede itu. Wah itu kalau itu najis itu. Clear ya? Jadi tadi sudah muncul mani suci, mandi najis, darah haid istihadah najis. Kalau air liurnya binatang yang dimakan makan dagingnya tidak najis. Oke, monggo. Kalau pas kita sholat ya, itu misal ya bisul pecah kena pakaian sholat, jadi batal sholatnya. Tidak. kan Yang membatalkan sholat itu bukan keluarnya najis. Yang membatalkan sholat itu adalah diantaranya keluar sesuatu dari 2 lubang. Jadi pas ketika terus pecah begitu, tidak membatalkan sholat. Ya. Dan tadi saya bilang sebagian para ulama mengatakan yang tidak mengalir juga tidak najis. Dan itu tidak membatalkan sholat.
Yang membatalkan sholat itu diantaranya membuat rukun baru, ngomong, tertawa, makan, minum, itu diantara yang membatalkan. Kalau terkena najis dah. Pak, katanya syarat sahnya sholat itu terbebas dari najis. Supaya jangan sholat plek. Kejatuhan sesuatu yang sifatnya najis, segera jangan hilangkan, selesai sudah, nggak apa-apa. Boleh seperti itu. Umar bin Khattab dulu pernah pas ketika sholat habis perang itu karena di tubuhnya ada darah. Nah, tapi tidak membatalkan, langsung dihilangkan. Nah, kalau hanya sekedar bisul, dan kemudian karena memang sebagian tadi ulama tadi mengatakan tidak najis, apa? Oke. Kalau bajunya jelas-jelas najis, sholatnya ya otomatis. Pas sholat itu selama pun najis kok kecuali kalau darurat dan memang tidak ada yang lain. Gitu gitu. Ada yang lain? Maksud saya bisulnya itu kena pakaian gitu. Dan najis kan? Kalau tadi dibilang tidak sebagian ulama mengatakan najis sudah najis. Nah. Memang banyak yang menguatkan tidak najis memang. Banyak yang menguatkan, saya bilang banyak yang menguatkan tidak najis. Kalau sebagian kecil mengatakan semua darah najis. Oh, itulah fikih. Itulah fikih. Setiap kali satu permasalahan pasti akan ada muncul perbedaan. Itulah fikih. Jenengan ketika bicara fikih tidak akan pernah muncul persamaan, pasti selalu berbeda. Baik, tapi kita ambil yang paling kuat. Dan banyak yang menguatkan, kalau yang tidak mengalir tidak. Oke, nomor 28. Ini Haulah itu tanya kepada Nabi, Haulah, ya Rasulullah, fa illam yadhhab ad-dam. Kata Nabi, kalau memang darah itu dah hilang piye? Kan tadi sudah kita bilang, kalau namanya mutawasitoh itu bau, warna, rasa hilang. Kan begitu toh, Ibu ke Bapak. Haulah ini bilang fa illam yadhhab ad-dam. Bagaimana kalau darah itu dah hilang? Nabi bilang qala yakfika al-ma'u wa la yadurruka atharu. Cukup bagimu, kok yakfiki al-ma'u. Cukup untukmu Haulah apa al-ma'u, air. Wala yadurruka atau wala yaduruki. Keliru mana la yadurruka. Wala yadurruki, dan tidak membahayakan engkau apanya? Ataruhu, bekasnya. Umpamanya gini, jenengan itu kena kotoran najis di pakaian. Wis digosok, wis disikat, wis dikapakno meneh. Wis diidet-idet barang diperes macam-macam. Tapi ternyata gak hilang bekasnya. Maka sesuai dengan riwayat Imam At-Tirmidzi ini, tidak apa-apa, tidak ada pengaruh. Lupa hadis itu dhaif, lupa sanadnya dhaif, lupa dikopak meneng. Jadi memang yang dipanggil saya toh. Itu hadisnya dhaif, sanadnya lemah kalau di situ, wasana duhu dhaifun, dhaif. Kenapa kita pakai? Karena dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain, yang nantinya sanad yang dhaif itu menjadi hasan di ghairi. Di samping memang kesepakatan di kalangan para ulama yang kita sebut dengan ijma', ya, disebut dengan ijma'. Jadi kalau sudah wis dicuci sedemikian rupa, wis digosok, disikat, tapi ternyata bekasnya nggak hilang, maka yang semacam itu tidak ada pengaruhnya. Contoh mungkin kena darah haid tadi itu, oh enak-enak beraktivitas, kok moro-moro datang bocor kan begitu kan otomatis. Terus dicuci sedemikian rupa kok gak kena-kena,
tetap ada bekasnya, maka itu tidak ada pengaruhnya dan itu dianggap suci. Di lantai kena BO-nya apa gitu ya, kucing, sudah dipel, dikasih bayi apa, dikasih sebarang kalir wis, ternyata kok masih bau juga lantai itu, kan tadi sudah terkena air, sudah terkena macam-macam dan sebagainya, maka itu dimakfu karena sudah betul-betul. Nah, atau jenengan pas jalan di pinggir jalan habis hujan, sudah merepit, sudah gimana kayak opo, tetap saja terkena kecipratan air itu, cukup jenengan bisa perciki dan apa, sudah selesai sudah. Itu namanya umumul balwa, namanya umumul balwa. Jadi itu ya, jadi Islam itu tidak memberatkan. Jadi kalau sudah dibersihkan total dan sebagainya kok masih ada bekasnya, maka itu tidak membahayakan. Dan itu berarti sudah suci. Apa contohnya yang susah untuk bekasnya hilang itu apa kira-kira? Selain darah tadi itu. Tidak ada ya? Tidak ada. Kalau digosok-gosokkan ke tanah bagaimana ketika tidak ada sabun? Nabi itu kan kalau mandi besar, itu kan Nabi setelah beliau itu mencuci kemaluan beliau menggosok-gosokkan tangannya itu di tanah atau di tembok. Karena pada waktu itu ya belum ada sabun, belum ada rinso, belum ada apa. Yang beliau lakukan digosok-gosokkan ke tanah baru dicuci untuk menghilangkan bekasnya itu. Boleh itu, tidak apa-apa. Clear ya? Nah, itu berkenaan dengan bab najis sampai hadis nomor 28. Kita masuk di bab wudu. Apa sih artinya wudu itu? Bedakan antara wudu dengan wadu. Antara wudu dengan wadu. Kalau wudu itu ya posisi kegiatan berwudu, kalau wadu berarti tempat untuk berwudu. Pada zaman Nabi Muhammad itu tidak ada keran. Jadi maka wudunya pakai wadah air. Ada hadis yang memberikan motivasi kita tentang fadilahnya wudu. Baik, wudu itu diwajibkan di Mekah atau di Madinah? Wudu itu diwajibkan di Mekah atau di Madinah? Kenapa kok di Madinah? Perintahnya untuk sholat itu kapan? Isra Mi'raj itu di Madinah atau di Mekah? Halo. Kalau memang sholat itu diwajibkan di Mekah, berarti pas ketika sholat itu juga berwudu. Tapi saya juga bertanya-tanya, ini apa namanya? Ada ulama yang menyebut di sini. Ini saya jadi berpikir keras. Fal muhaqqiquna ala annahu furida bil madinati li'adamin nasi an-nahidi ala khilafi. Jadi maka para orang-orang muhakkik, para ulama muhakkik itu memutuskan bahwa ala annahu furida bil Madinah. Mereka menyebut kalau wudu itu diwajibkan di Madinah. Ya, li'adami an-nas an-nahid ala khilafi. Loh, berarti kan kalau memang diwajibkan di Madinah, terus ketika diwajibkan sholat itu berarti tidak ada wudu. Itu yang jadi sampai hari ini kita bertanya-tanya. Memang ada ulama yang menyebut di Mekah, makanya di sini disebut
wa ikhtalafa al ulama'u hal kana furida wudu bil Madinah au Makkah. Ya ada ulama-ulama mengatakan di Mekah karena memang fardu Isra Mi'rajnya itu pada waktu di Mekah untuk pas ketika Amul Husni itu. Ketika meninggalnya siapa? Abu Talib dan Ibu Khadijah. Kalau memang diwajibkannya sholat itu pada waktu beliau Isra Mi'raj, berarti kewajiban sholat sudah mulai kan gitu. Berarti ada wudunya juga. Atau mungkin pada waktu itu belum ada kewajiban wudu tapi cukup wawalam karena memang tidak ada nas seperti itu. Yes, kita ngikutin yang ulama yang mana ini, yang Madinah atau yang Mekah ini diwajibkannya wudu. Oke, lanjut. Kalau ada orang yang berwudunya itu betul-betul syar'i. Ada riwayat dari Abu Hurairah, dari Malik dan juga dari selain Malik. Kalau orang itu wudu, kalau dia pas lagi membasuh muka, maka khoti'ah, dosa-dosa yang akan di mukanya dia itu, yang dia melihat dengan mukanya itu, biaini malma, itu akan gugur, jatuh. Ini jangan dibuat main-main. Wis lek ngono aku bedino tak mandung sing elek-elek baru tak gawe wudu runtuh dosane gitu. Enggak, bukan begitu. Jadi memang salah satu fadilahnya kalau kita berwudu, itu kemudian kita basuh muka, maka dosa-dosa yang ada di muka ini itu akan rontok dengan air itu tadi. Kalau dia membasuh tangan, maka dosa-dosa yang ada di tangan itu rontok. Loh Pak, kok so enak itu tuh Pak? Terus ini yang dimaksud khoti'ah ya. Khoti'ah itu berarti kesalahan, dosa kecil. Kan ada kabair loh. Apa bedanya as-sayyi'ah dengan kabair? Kalau yang namanya as-sayyi'ah itu dosa-dosa kecil, yang ini tidak disengaja, yang itu sayyi'ah. Ya, beda dengan dosa besar. Jadi dengan malu-malu nempeling wong jebret terus tak wudu wis kok hilang, tidak begitu. Wis lek aku tak ngrasani wong, aku tak wudu kok dosane lak hilang. Enggak begitu maksudnya. Kalau habis ngrasani orang itu tobatnya ya apa? Jalur sepuro nang orangnya. Ya, bilang aja aku mari ngrasani sampean. Tapi memang berat, tak mungkin kita mengatakan itu ke orang itu. Makanya dosa sosial itu berat, cara tobatnya susah. Ya, makanya gak usah ngerasa-ngerasani orang. Kalau umpamanya pas membasuh kaki, berarti khoti'ah, dosa-dosa kakinya itu hilang. Berarti khoti'at itu apa? Dalam? Berarti khoti'at itu Khoti'at itu dosa-dosa kecil yang tidak sengaja, yang tidak apa. Jenengan gak sengaja melihat sesuatu yang haram, jenengan gak sengaja tangannya jenengan nyapo, itu yang nanti dihapus oleh Allah. Tapi kalau jenengan melakukan dosa itu karena jenengan faktor ngerti dan disengaja, itu lain lagi. Itu jenenge apa? Wis ngerti artinya nah, boleh tapi tetap nah itu. Yes, kita akan bahas wudu itu dengan detail melalui hadis Bulughul Maram nomor 29. Ini berarti mengulang apa yang dulu pernah kita bahas. Tapi tidak apa-apa, nanti kita diskusikan lagi berdasarkan riwayat-riwayat. Laula an asyqa ala ummati la amartuhu bisiwaki ma'a kulli wudu'i. Bukan wadu'in ya, tapi pakai wudu'in. Andai kata tidak memberatkan atas umatku, la amartuhum, maka pasti akan aku perintahkan mereka untuk apa? Bisiwaki, melakukan gosok gigi. Kapan? Ma'akuli wudu'i, beserta setiap kali melakukan wudu. Kalau jenengan memang merasa tidak keberatan, maka setiap kali wudu jenengan oke-oke saja untuk siwak.
Dulu sudah kita bahas siwak itu kering atau basah. Kering dan basah. Dulu sudah kita bahas kering monggo, basah monggo. Saya lebih cenderung begitu. Kata-kata siwak itu dulu di hadis itu ada yang pernah kita bahas, ada kalimat yasusu bis siwak, menggosok-gosokkan sesuatu dengan siwak. Dan pada zaman Nabi siwaknya itu berupa kayu arok. Dulu masih kecil itu saya sebelum ketemu odol itu kan mereka bapak-bapak kita dulu itu pakai batu bata itu. Pakai batu bata, pakai apa itu. Apakah itu juga termasuk siwak? Jadi siwak itu artinya membersihkan mulut dengan alat tertentu. Monggo jenengan mau pakai kayu arok, mau pakai odol, jelas itu hukumnya kalau jenengan mau wudu, ya itu hukumnya sunnah untuk dilakukan. Jenengan selama ini kalau wudu sikatan apa orang? Gosok gigi, atau mungkin jenengan gosok giginya pakai tangan, Pakai sikat. tangannya dilempurno. Boleh tidak itu kalau pakai tangan? Boleh. Atau pakai baju jenengan, atau pakai hijabnya jenengan dijupuk kali kuosa. Selama nggak ada larangan ya boleh. Tapi kok koyoke dia wong iki kira. Gila. Ada ustadz kita yang biasanya ngimami di Manarul tuh, kalau saya ngisi di Manarul rutin tuh, kalau ketemu sama beliau mesti beliau gosok gigi, bawa gosok gigi kecil, gosok gigi kecil ketika mau wudu, mau ngimami. Dan dulu sudah kita bahas bahwa memang siwak itu menjadi turukul Quran. Turukul Quran, turuk itu berarti kan torik, jamak dari torik, jalan-jalan. Turukul Quran itu berarti jalan-jalan pas ketika memang kita mau membaca Al-Quran atau membersihkan mulut ini. Karena kita berwudu kan otomatis mau sholat. Pas ketika kita mau sholat, kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya, kita baca ayat-ayat suci, kita membaca kalimat-kalimat suci. Maka mulut itu harus dibersihkan. Harus itu. Kalau kamu sudah sampai pada kondisi habis makan terus banyak sisa-sisa di mulut kita bersihkan. Loh Pak, kalau siwak itu dilakukan ketika mau sholat bagaimana? Tidak dilakukan pas ketika wudhu, tapi kalau mau sholat. Dulu kalau di pondok-pondok itu kemana-mana bawa kayu arok itu. Apa kata sholat begitu, ler gosok-gosok ini. Itu gimana? Masih ada yang memahami seperti itu karena riwayatnya ada dua. Ada yang memakai ma'akul di wuduhin atau ma'akul di sholatin. Ada dua. Tapi kalau saya, mohon maaf, ma'akul di sholatin itu maksudnya ya pas ketika wudu itu. Jadi sunnahnya itu wudunya itulah kita itu gosok gigi. Kalau memang jenengan kemana-mana bawa odol sama sikat gigi yang kecil, bagus itu. Pas ketika mau sholat pas ketika safar terutama, atau mungkin jenengan mau helik kemana itu, nah, itu jenengan bawa gosok gigi sama odol ketika mau wudu, mau sholat gosok gigi. Clear, itu sunnah. Kalau memang bisa dilakukan, monggo. Hadis nomor 30. Hadis Bulughul Maram itu hadisnya banyak itu yang dikumpulkan. Itu makanya tebel kitabnya itu. Tebel. Dan rata-rata hadisnya sahih. Kalau di situ ada yang dhaif mesti disebutkan. Sanadnya dhaif tapi kemudian ada penguat-penguat yang lain. Baik. Anna Utsmana da'a bi wadu'in. Nah ini saya katakan tadi ya. Ada wudu'in, ada wadu'in. Pakai hamzah wadu'in. Sesungguhnya Utsman itu menyeru supaya didatangkan namanya wadu, tempat wadah air untuk berwudu. Karena tidak ada
keran. Kalau zaman sekarang wudhu pakai keran enak. Faghsala kaffaihi salasa marratin. Maka beliau Utsman membasuh kedua telapak tangan beliau. Berapa? Salasa marratin, 3 kali. Jangan buru-buru berkumur-kumur. Tuh, di situ letaknya niat di mana? Di situ tidak disebutkan niat sama sekali kok. Kalau jenengan yang membawa bukunya itu jenengan amati. Tidak ada nawaitu wudu alil hadasil asghari. Coba jenengan amati. Download niatnya di mana itu? Niatnya itu pas ketika mengawali. Ketika mengawali untuk melakukan wudu. Itulah yang kemudian kalau di kitab Madzhab Syafi'i sendiri disebut an-niyatu qasdu syai'in wa mahalluha fil qalbi. Jadi yang namanya niat itu menyengaja untuk melakukan sesuatu yang tempatnya ada di dalam hati, muqtarinatan bil fi'li. Untuk pas muqtarinatan bil fi'li itu berbarengan dengan perbuatan itu. Sebenarnya kalau di mazhab Syafi'i niat itu pas membasuh muka. Dalam Niat bersamaan dengan membasuh muka. Berapa? Niatnya bersamaan. Ya, membasuh muka. niatnya bersamaan dengan membasuh muka karena itu rukun wudunya di situ. Sementara yang membasuh tangan intisyar itu bukan rukun dalam ijma'nya para ulama. Lah sementara ini selama ini justru yang muncul membaca nawaitunya itu sebelum membasuh tangan kadang-kadang. Itu mohon maaf di madzhab Syafi'i sendiri merupakan kekeliruan. Kita urut dulu. Jadi pas ketika jenengan membasuh tangan itu 3 kali, disitulah jenengan membaca bismillah. Disitulah ketika jenengan membasuh tangan, jenengan baca bismillah dan ditetapkan di dalam hati jenengan akan melakukan wudu. Wudu, niat itu syaratnya berapa tuh kemarin? Unsurnya niat ada berapa kemarin Bu? 1? Itu unsurnya iman. Unsurnya niat. Kalau untuk unsurnya iman itu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Itu kalau unsur niat. Apa unsur iman? Diyakini dalam hati, diucapkan dengan mulut dan dilakukan dengan amal. Itu kalau unsur iman. Sekarang itu unsur niat. Apa aja masih ingat? Tahu Bu? Apa Ustaz? Lali. Unsur niat yang pertama itu sengaja. Lah kalau orang nggak sengaja berarti tidak sah itu niat. Yang kedua, unsur niat itu harus sadar. Ya sadar akan melakukan sesuatu itu. Lah ono wong jenenge turu marung lindur. Begitu kelindur ngomong nawaitu wudu alil hadasil asghari lillahi ta'ala, ya rasa dia enggak sadar. Ketiga, sukarela. Jadi tidak di dalam paksaan. Yaitu unsurnya niat itu 3 itu. Loh, kalau begitu kalau ada orang wudu pada posisinya mabuk, tidak masuk karena dia tidak sadar. Tuh loh. Kalau maunya dia wudu itu dikalung-kalungin celurit, kalau dia wudu tak bacok, tidak masuk. Maka meskipun orang itu mengucapkan pakai mulut nawaitu wudu berkali-kali, tapi kalau tidak sadar tidak sah. Ada orang dikepuk plok, latah, begitu latah langsung ngomong nawaitu wudu tidak sah. Nah jadi
kalau jenengan amati di hadis nomor 30 ini, jenengan tidak menemukan niat. Karena niatnya itu fil qalbi, dilakukan pas ketika membasuh kedua tangan sambil membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau jenengan wudu, jangan buru-buru langsung berkumur-kumur. Cuci kedua tangan dulu, telapak tangan itu berapa kali? 3 kali. Kalau umpamanya jenengan wudunya tidak pakai keran, sama tetap dibasuh 3 kali. Karena kalau umpamanya jenengan nggak pakai cibuk, cibuknya tidak ada, yang dimasukkan ke tempat wadah air itu tangannya. Jadi ini wadah air, kalau pada zaman Nabi itu wadah air, Nabi memasukkan tangannya ngambil. Tapi untuk wudunya itu tidak kembali ke sini. Dan kalau ini wadah air, nanti maunya Nabi berkumur-kumurnya dikeluarkan di luarnya, bukan di dalam wadah air. Jadi tangan itu hanya berfungsi sebagai cibuk, sebagai gayung. Pada zaman Nabi itu begitu. Kalau sekarang ada keran ya enak. Kalau sudah membasuh kedua telapak tangan 3 kali, lanjutnya apa? Tsumma tamatmadha, kemudian berkumur. Wantan syaqqa, wantan syara. Wantan syaqqa itu menghisap, menghirup air hidung. Wantan syara mengeluarkan air dari hidung. Ini dulu sudah kita bahas. Jadi kalau namanya hidung itu tidak disentuh, tapi air itu dimasukkan ke dalam lubang hidung. Nah, sing biasane gak ngono dirubah sekarang. Yang dimasukkan ke lubang hidung bukan jari-jarinya. Karena saya sering kali lihat yang dilebono jari-jarinya ngene, enggak benar. Atau mungkin kalau nggak begitu hanya hidungnya yang disentuh saja begini. Yang betul airnya yang dimasukkan. Kalau teknisnya, kalau memakai satu tangan, berarti yang sebelah kiri untuk mengeluarkan. Dan dulu sudah kita bahas, saya termasuk yang cenderung antara berkumur-kumur dan intisyak itu jadi satu. Iki dalilnya ya iki. Coba jenengan amati itu. Kata-kata tamat madho itu pakai summa atau pakai wa? Pakai waw, bukan pakai summa. Kalau umpamanya pakai summa berarti sendiri-sendiri. Umpamanya begini, summa tamat madho, summa intan syaqqa, summa intan syara, berarti dewi-dewi. Setelah berkumur, kemudian intisak, kemudian ini pakai waw dan. Jadi antara berkumur, intisak, saya sampai hari ini jadi satu, bersama, jadi satu. Baru setelah itu summa, loh jelas. Kemudian berarti untuk mulut, hidung itu jadi satu karena ranahnya wajah. Jadi pakai satu tangan betul. Memang kalau tidak biasa susah memang. Ambil seret, ini kemudian yang kiri buat. Tuh, kalau umpamanya kita itu pakai keran enak loh sebenarnya kalau pakai keran. Ngambil seret. Pak, kalau umpamanya pakai jari, pakai tangan dua boleh saja, monggo. Jadi kan biasanya jadi satu toh? Jadi satu atau dipisah? Kalau mengikuti riwayat Bukhari Muslim itu jadi satu. Jadi satu. Baru setelah itu tsumma ghassala wajahu salasa marratin. Kemudian beliau Utsman membasuh muka beliau berapa kali? 3 kali.
Clear ya? Cukup? Lumayan hadisnya yang kita bahas tadi itu. Saya ambil simpel-simpel saja Bu, yang singkat-singkat. Kalau kita bahas syarahnya dan termasuk sing detail-detail begitu nggak selesai-selesai. Kitab yang saya pakai namanya Subulus Salam. Dan juga ada kitabnya lagi di rumah itu tebel 4 jilid itu, punyanya Syekh Al-Utsaimin. Itu judul bukunya Dzul Jalali wal Ikram. Kalau jenengan mau beli nanti monggo Subulus Salam sama. Kalau punyanya BNI itu terjemah Subulus Salam atau As-Sunani. Kalau As-Sunani berarti Subulus Salam. Oh, Al-Sa. Kalau jenengan punyanya, Bu? Kalau jenengan punyanya, tulisannya Ibnu Hajar. As-Sunani, bukan? Asqalani. Apa? Asqalani. Oh, Asqalani. Kalau Bulughul Maramnya karangannya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maksud saya syarahnya jenengan pakai yang mana? Ahli bahasa itu ada. Itu cuma terjemahan artinya tok atau sama syarahnya? Sama. Sama syarahnya. Enggak. Yang syarahnya siapa yang nulis? Kayak Haji Masdar itu. Ahli bahasa itu. Al? Ahli bahasa itu ya. Oh, ahli bahasa. Berarti bukan ya. Oke, yang terkenal syarahnya Bulughul Maram itu Subulus Salam. Hasan punya versi nggak apa-apa. Monggo saja. Untuk syarahnya Bulughul Maram itu banyak. Ada yang dari orang Indonesia dan ada yang dari orang Arab. Kalau yang saya pakai itu syarah dari orang Arab, yaitu As-Sunani, Syekh Al-Utsaimin dan sebagainya. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita ambil yang poin-poin. Saya kira cukup, insya Allah kita lanjutkan masih di hadis nomor 30. Oh, jadinya 30. Beda kitab biasanya beda nomor. Oh gitu. Iya. Ini saya pakai Subulus Salam itu pakai nomor 30. Tapi hadisnya nggak berbeda, hadisnya nggak beda toh? Baik. Makanya tampilkan supaya dapat. Ini yang poin-poin yang kita bahas di sebelah ini. Jadi kita bahas di sebelah ini. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.